Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajerial dalam manajemen dan perkembangan teori manajemen. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Anif Maufirah dari jurusan akuntansi. Untuk yang pertama, yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Pengertian. Secara singkatnya, manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Atau lebih lengkapnya, yaitu manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari anggota. Selanjutnya itu ada keahlian manajemen yang terdiri dari keahlian teknis. Keahlian teknis adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, membuat layout perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Dengan itu, keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Contohnya adalah keahlian dalam bernegosiasi, memotivasi, meyakinkan orang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada keahlian konseptual. Keahlian ini keahlian yang memiliki berpikir secara abstrak sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda, bahkan keahlian untuk memprediksi masa yang akan datang. Selanjutnya ada keahlian dalam pengambilan keputusan, yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. Berikutnya ada keahlian dalam mengelola waktu, yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Beberapa keahlian lain yang juga diperlukan dalam manajemen atau pengelolaan bisnis jika dikaitkan dengan persaingan bisnis global diantaranya. Yaitu ada keahlian dalam manajemen global, yaitu keahlian manajerial yang tidak saja terfokus pada satu keadaan di negara tertentu, akan tetapi juga lintas negara, bahkan lintas budaya. Selanjutnya juga ada keahlian dalam hal teknologi, yaitu keahlian manajerial dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi. Untuk selanjutnya, pembahasan tentang tingkatan-tingkatan manajemen. Dari tingkat puncak, yaitu manajemen tingkat puncak yang terdiri dari direktur utama, presiden, direktur, atau wakil direktur. Keahlian yang diperlukan adalah keahlian dalam hal konseptual, komunikasi, pengembalian keputusan, manajemen global, dan manajemen waktu. Manajemen tingkat ini harus memiliki keahlian khusus dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Yang kedua yaitu manajemen tingkat menengah. Posisi manajemen tingkat menengah berada di bawah manajemen puncak. Tugas manajemen menengah adalah mengalihkan rencana misi dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak ke dalam program yang lebih spesifik. Biasanya yang termasuk manajemen menengah adalah manajer, kepala divisi, kepala cabang, dan sebagainya. Yang ketiga ada manajemen tingkat pertama atau supervisi. Terdiri dari para supervisi, ketua kelompok, dan lain sebagainya. Keahlian yang terutama perlu dimiliki adalah keahlian komunikasi, pengambilan keputusan, waktu, dan juga teknikal. Manajemen non-supervisi, yaitu yang terakhir, terdiri dari para tenaga kerja tingkat bawah pada umumnya seperti buruh, pekerja bangunan, dan lain-lain. Keahlian yang perlu dimiliki dalam level ini adalah keahlian teknikal, komunikasi, dan manajemen waktu. Tingkatan-tingkatan manajemen melalui gambar segitiga di mana manajemen tingkat puncak berada di bagian paling atas dan manajemen non-supervisi berada di bagian yang paling bawah dari segitiga tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa manajemen tingkat puncak secara jumlah adalah paling sedikit dari sebuah organisasi, akan tetapi merupakan penanggung jawab tertinggi di sebuah organisasi. Sedangkan manajemen non-supervisi merupakan jumlah yang paling banyak dalam sebuah organisasi dan lebih cenderung sebagai pelaksana teknis dari sebuah organisasi. Selanjutnya merupakan ada gambar tingkatan manajemen dalam bagian organisasi, bahwa di sini direktur dan wakil direktur termasuk manajemen tingkat puncak. Sedangkan manajer personalia, manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran merupakan termasuk manajemen tingkat menengah. Untuk supervisi kelompok B, supervisi kelompok A merupakan manajemen tingkat pertama atau supervisi. Sedangkan pegawai teknis atau buruh itu termasuk ke dalam manajemen non-supervisi atau pelaksana teknis. Selanjutnya ada manajemen sebagai sains atau seni. Jadi manajemen sebagai sains yaitu pendekatan melalui tahapan sistematis berdasarkan keilmuan, umumnya memerlukan keahlian teknis, diagnostik, dan pengambilan keputusan. Sedangkan manajemen sebagai seni yaitu pendekatan melalui intuisi dan perasaan berdasarkan pengalaman, umumnya memerlukan keahlian teknis konseptual, kreativitas, dan komunikasi interpersonal. Untuk selanjutnya yaitu menjadi manajer. Menjadi manajer ada dua cara, yaitu melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan. Yang kedua melalui pengalaman dalam berbagai jenis bagian organisasi dan perusahaan dengan keberhasilan dalam mempelajari dan menggunakan keahlian-keahlian manajemen. Selanjutnya yaitu masuk ke perkembangan ilmu manajemen. Teori-teori dan prinsip-prinsip manajemen membuat lebih mudah bagi manajer untuk memutuskan apa yang harus dilakukan agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Awal mula terjadi revolusi industri, meningkatkan kebutuhan akan manajemen ilmiah yang sistematik agar efektif dan efisien. Selanjutnya merupakan ada tabel sejarah perkembangan manajemen pada periode waktu 1870 sampai 1930 dengan aliran manajemen ilmiah. Kontributornya yaitu Frederick Taylor Henry Gann. Pada periode 1900 sampai 1940 aliran manajemen teori organisasi klasik, kontributor Henry Fayol dan James de Monnet. Pada tahun 1930 sampai 1940 aliran manajemen hubungan manusiawi, kontributor Elton Mayo dan Fritz Rotlisberg. Periode waktu pada tahun 1940 hingga sekarang aliran manajemen modern, kontributor Abraham Maslow dan Douglas McGregor. Kita masuk ke teori manajemen klasik. Kontributor yaitu Robert Owen. Sebagai prosesnya ada perbaikan kondisi karyawan, produksi, dan keuntungan meningkat. Investasi paling menguntungkan pada karyawan, mengembangkan sejumlah produk kerja. Yang kedua ada kontributor Charles Babbage. Prosesnya ada aplikasi prinsip-prinsip ilmiah, proses kerja, produktivitas naik, biaya turun. Menganjurkan tenaga kerja harus diberi pelatihan dan keterampilan. Masuk ke manajemen ilmiah. Dengan proses manajemen ilmiah, penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah manajemen. Yang kedua, manajemen ilmiah dengan seperangkat mekanisme atau teknik-teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja. Tokoh-tokoh yang terkait dalam manajemen ilmiah ada Frederick Winslow Taylor,
yang memiliki time and motion studies, piecework by system, 4 prinsip dasar manajemen ilmiah. Yang kedua ada Frank Gilbert dan Lillian Gilbert yang memiliki efisiensi dalam produksi, psikologi industri, dan manajemen SDM. Yang ketiga ada Henry Gann yang memiliki 4 gagasan peningkatan manajemen dan Gantt Chart. Yang keempat ada Harrington Emerson yang memiliki 14 prinsip efisiensi. Yang selanjutnya kita memasuki ke teori organisasi klasik. Tokoh-tokoh organisasi klasik yaitu yang pertama ada Henry Fayol, kedua James D. Monay, ketiga Mary Parker Follett, yang keempat ada Chester E. Barnard. Selanjutnya kita masuk ke aliran manajemen manusiawi. Ada dua tokoh kontributor. Yang pertama Hugo Munsterberg, melalui penerapan peralatan psikologi untuk mencapai tujuan pencapaian produktivitas. Untuk mencapai peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan melakukan 3 cara, yaitu yang pertama penempatan best possible person, yang kedua penciptaan best possible work, yang ketiga penggunaan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Kontributor yang kedua yaitu ada Elton Mayo dan percobaan Hawthorne. Melalui penelitian di Hawthorne memiliki Western Electric, manajer mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor sosial atau psikologi yang memotivasinya. Perhatian khusus pada karyawan dapat mempengaruhi kinerja kerja. Kelompok kerja informal memberi pengaruh besar pada produktivitas. Selanjutnya kita masuk ke dalam aliran manajemen modern. Aliran manajemen modern berkembang melalui 2 jalur yang berbeda. Satu yaitu perilaku organisasi dengan tokohnya ada Abraham Maslow dengan teori motivasi, yang kedua Douglas MC Gregor dengan teori X dan Y, yang ketiga Friedrich Herzberg dengan teori motivasi higienis, yang keempat ada Robert Black dan Jan Mouton dengan 5 gaya kepemimpinan dan dengan kisi-kisi manajerial. Yang kelima ada Chris Argyris memandang organisasi sebagai sistem sosial atau sistem antar hubungan budaya. Ada pula dengan langkah-langkah pendekatan manajemen modern. Pertama, perumusan masalah. Kedua, penyusunan suatu model matematis. Ketiga, mendapatkan penyelesaian atas model. Keempat, pengujian model dan hasil yang didapatkan dari model. Kelima, penetapan pengawasan atas hasil-hasil. Dan keenam atau yang terakhir yaitu pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam perkembangan teori manajemen di masa akan datang. Teori manajemen di masa akan datang, yang pertama dominan, salah satu dari aliran utama dapat muncul sebagai yang paling berguna. Yang kedua divergence, yaitu setiap aliran berkembang melalui jalurnya sendiri. Yang ketiga convergence, yaitu aliran-aliran dapat menjadi sepaham dengan batasan-batasan di antara mereka cenderung kabur. Yang keempat sintesa, masing-masing aliran berintegrasi. Yang kelima proliferation, yaitu berkembang menjadi teori baru. Jadi kesimpulan materi di atas adalah manajemen dengan produksi sebanyak mungkin. Yang kedua manajemen ilmiah dengan penerapan metode ilmiah, efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga teori organisasi klasik dengan struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi dan komunikasi. Yang keempat ada hubungan manusiawi dengan teori organisasi klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja, membahas tentang perilaku manusia. Yang terakhir yaitu manajemen modern dengan perilaku organisasi dan kuantitatif. Jadi itu merupakan penjelasan saya tentang manajerial dalam
kegiatan manajemen dan perkembangan ilmu teori manajemen. Jadi maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang berbelit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.